Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Basit Alfarisi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wuling Convero S. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ucapkan halo Wuling. Nah, kebetulan di depan saya ini Convero S15C Lux. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Convero S15C Lux ini. Nah, ini untuk tapak depannya. Convero ini merupakan kelas LMPV ya. Jadi berkapasitas mesin 1500 tapi non turbo. Ini pakai gardan penggerak belakang juga. Nah, ini tapak depannya Convero. Nah, karena ini varian yang tipe C, maka di sini tidak ada sensor parkir untuk di depan, tapi di belakang juga ada. Tapi di belakang, maksud saya di belakang ada. Kalau yang Convero L itu semua, depan ada, belakang juga ada. Nah, untuk varian yang tipe C itu hanya tersedia di belakang. Nah, ini untuk tapak samping pojok kanan depan ya. Oke, nah ini lampunya, lampu utamanya masih halogen ya. Nah, terus di sini juga ada lampu proyektornya juga. Nah, di sini ada lampu sen, ini lampu sen, fog lamp, dan juga seperti Cortez ada lampu DRL-nya. Nah, karena saya kemarin untuk channel sebelum ini saya sudah menjelaskan tentang Cortez, maka dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wuling Convero S. Nah, ini untuk lambangnya seperti biasa W 5 berlian. Nah, Wuling. Nah, di sini sudah lengkap sama grill chrome. Ini pemanis ya. Sekilas tapak depan. Kita lanjutkan ke mesinnya. Nah, ini mesinnya. Mesinnya cukup rapi ya. Nah, untuk Convero ini berkapasitas mesin 1485-1500 ya. Nah, anggaplah 1500. Ini 4 silinder. Mesinnya di VVT. Terus untuk horsepowernya 107 dan juga 142 Nm untuk torsinya ya. Nah, terus di sini sudah aki dari Wuling sendiri, dari SGMW. Nah, ini cukup rapi sih untuk mesinnya. Dan juga lengkap sama peredam ke dalam kabin, dan juga kap mesin sudah dicat satu warna dengan bodi, sudah lengkap sama peredam juga. Nah, ini oke. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini dia tapak sampingnya. Nah, untuk Convero sendiri ini mempunyai dimensi panjang itu Convero S ya 4530, terus lebarnya 1691, untuk tingginya sekitar 1730. Nah, cukup panjang dan juga cukup lebar, tinggi juga ya. Nah, karena ini varian yang tipe C, spion belum retract. Tapi ini untuk pengaturan spion sudah pakai elektrik. Handle pintu di sini sewarna body ya. Kalau yang tipe L itu chrome, dan di sini kalau yang tipe L itu listnya warna chrome. Kalau ini hitam, masih karet biasa. Nah,
terus untuk ukuran ban di sini, ukuran bannya 195, tinggi 60, ring 15. Nah, untuk mereknya Cempiro GT Radial. Nah, ring 15. Ini sudah cakram di depan, ABS IBD juga ya. Nah, pelek sudah pakai two tone color. Terus di sini ada nih lapisan bodi. Nah, lapisan bodi plastik ya. Ini plastik. Sama ini ada chrome-nya juga. Nah, ini di bagian ban belakang. Tapi kalau yang varian tipe C itu masih trommel ya untuk belakang. Kalau yang tipe L itu sudah cakram depan belakang. Nah, ini seperti biasa kalau di Wuling itu tangki bensin ada di sisi kanan. Nah, dan juga ada roof rail. Nah, Wuling ini juga dilengkapi dengan roof rail. Nah, terus kita lihat di bagian belakang. Ini tapak belakangnya sudah lengkap, 4 sensor parkir, tapi karena ini varian yang tipe C belum ada kamera mundur. Nah, ini lampu belakangnya masih belum LED sih. Untuk Wuling Convero ini paling lega, paling lebar di kelasnya. Jadi kalau dibuat usaha, dibuat mobil pribadi cocok. Oke. Nah, dan ini juga yang tipe C itu sudah lengkap sama sensor tekanan ban juga. Jadi bukan hanya ada di varian yang tipe paling tinggi, tipe C juga ada sensor tekanan bannya. Oke, kita lanjut di bagian interiornya. Nah, sebelum kita berlanjut ke interiornya, nah ini anak kuncinya. Jadi kalau yang varian tipe C itu yang satunya masih biasa ya, seperti kayak punyanya yang Convero 15 double blower. Nah, kalau yang tipe L semuanya sudah pakai remote. Nah, jadi kayak gini. Seperti kuncinya Chevrolet Spin. Oke, kita buka. Nah, oke, ini dalam interiornya. Nah, kebetulan yang ini unit 2019 sih. 2019 akhir. Jadi sudah di-upgrade ke interior warna hitam. Sebelum ini warnanya beige, warna coklat. Nah, kalau yang 2019 akhir sampai 2020 itu warna interiornya sudah diganti warna hitam. Nah, untuk dotrinya seperti biasa. Nah, jadi ada wood panelnya juga. Ini yang terkesan ini sangat mewah. Nah, power window juga, yang auto masih di sisi driver. Terus handle pintu warna chrome. Ini dilapisi kulit ya, semi kulit ya. Nah, ini cukup empuk. Ini juga cukup empuk. Nah, speaker tapi belum ada tweeternya. Jadi kalau misalkan mau di upgrade sound systemnya bisa ditambahkan tweeter di sini. Oke, kita nyalakan ya. Sebelum kita masuk kita nyalakan. Oke, kita masuk. Nah, seperti inilah penampakan dari Convero tipe C, Convero S15C. Nah,
Ini masih double din ya, jadi masih belum layar sentuh touchscreen. Kalau yang varian paling tinggi yang tipe L itu sudah pakai touchscreen, jadi sudah pakai head unit. Kalau ini belum. Nah, ini pengaturan volume musik dan juga ini lampu hazard. Nah, nih ciri khas dari Wuling, ada jamnya, jam analog. Nah, kalau mau nyocokin ini tinggal dipencet aja ini ya, jadi ini ada tombol-tombolnya ya. Ini kisi-kisi AC-nya. Karena ini unit display ya, jadi nggak bisa dihidupin untuk speedometernya. Nah, ini sudah lengkap sama airbags, jadi tidak ada tombol-tombol sama sekali ya, karena ini varian tipe C. Kalau yang tipe L sudah ada tombol-tombol di sini, ada tombol switchnya. Oke, nah, inilah, ini bahannya bagus sih, bahannya bagus, sangat rapi, tertata pokoknya. Nah, ini pengaturan untuk AC. Nah, di sini AC bisa diatur kaki sama kepala juga. Ini bisa diputar ke sini. Nah, ini arah semburannya, ini kaki sama kepala. Nah, untuk suhunya, terus tekanan AC-nya berapa? Ini sudah lengkap di sini. Masih putar-putaran sih, masih belum digital. Nah, untuk Convero itu semua varian itu manual ya. Jadi tidak ada yang matic, hanya ada ACT, auto clutch transmission. Jadi mau bilang matic ya bukan matic, mau bilang manual ya bukan manual ya. Gimana ya? Transmisinya tetap seperti ini, manual. Cuman ketambahan satu karena 6 speed. Itu cuman tidak ada kopling. Jadi perpindahan giginya tetap manual, cuman tidak ada koplingnya. Nah, handrem ya, jadi masih pakai tuas seperti ini. Nah, ini tempat koin, angka folder juga sudah lengkap. Nah, ini juga konsol tengahnya dilapisi dengan semi kulit, jadi sama dengan jok. Nah, joknya ini yang sangat, saya bilang ini sangat cantik, desainnya itu sangat cantik. Padahal mobil Wuling ini, Wuling Convero ini harganya di bawah 190-an ya, tapi sudah dapat jok yang semi kulit seperti ini. Ini cukup rapi dan cantik, warnanya hitam lagi. Nah, terus di sini ini untuk lampu baca. Nah, sudah lengkap sama kaca. Ini juga, tapi nggak ada ini ya, nggak ada tempat kacamata. Oke, kita coba bangku belakang. Oh ya, sebelum kita pindah ke bangku belakang, ini tempat duduknya sangat nyaman gitu loh. Ini masih bisa diatur. Ini tilt steering ya, tapi belum teleskopik. Nah, setirnya ini cukup lega, nyaman lah. Ini mobil paling nyaman di kelasnya. Nah, kita sudah dapat. Nah, buat charger HP. Ini soket ini ya, untuk rokok itu ya. Wood panelnya ini sangat kelihatan mobil elegan. Yuk kita pindah ke bagian baris kedua belakang. Kita ke baris 2. Seperti di depan sama, ini bahannya semi kulit juga. Dan juga lengkap sama
speaker, dan dapat cup holder tempat botol ini ya, botol minum ya. Ini ada dapat 2 nih, ini sama ini. Nah ya, nah inilah penampakan jok baris kedua. Nah, Convero S ini ada 2 varian ya untuk pilihan jok. Yang pertama ada captain seat, dan yang kedua ada yang seperti ini, jadi tanpa captain seat. Nah, AC sudah double blower. Nah, ini AC sudah double blower dengan 4 lubang AC. Nah, terus di sini juga kebagian, nah, bangku baris kedua ini juga kebagian. Nah, mau ngecas HP, tempat cas HP ini juga. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecas HP, jadi ini nggak perlu bingung ke depan. Kalau duduk di bangku belakang, kita ngecasnya di sini. Kalau bangku belakang, paling belakang baris ketiga, ada juga, kita tinggal ngecas di bangku belakang. Jadi nggak perlu rebutan ke depan. Nah, itulah kelebihan dari Wuling juga. Ini ada ini apa namanya, sakunya, apa ini namanya, sakunya jok ya. Jadi kalau misalkan mau naruh barang kayak kertas, majalah atau brosur bagi sales jadi seperti itu. Oke, ini cukup lega ya. Wush, lega banget nih, tinggi juga gitu. Pokoknya ini mobil paling enak lah di kelasnya. Nggak rugi kalau beli Wuling Convero ini dengan harga di bawah 190-an. Nah, kita coba ke bagian bangku belakang. Nah, untuk cara ngelipat kursi baris kedua ini, kita tinggal tahan ini. Nah, ini tekan cas secara otomatis. Nah, dia akan lipat sendiri. Yuk kita naik ke bagian baris ketiga. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, di belakang ini kebagian juga. Nah, ini untuk ngecas HP. Jadi enak, jadi nggak perlu rebutan. Seatbelt juga sudah lengkap. Nih, lega banget. Lega. Ini juga dapat saku. Nah, tuh. Ini mobil paling lega loh, paling nyaman di kelasnya. Suspensinya empuk, kabinnya luas, lega, wis pokoknya top, wis. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Oke. Yuk kita lihat bagian bagasi. Di bagian bagasi ini cukup lega ya. Ini kalau dibandingkan dengan yang sekelas Wuling Convero, ini paling lega bagasinya. Ini muat galon, ini bisa 5 galon nih. Ini bisa 5 galon. Terus ngelipatnya juga ini bisa satu-satu. Jadi kalau misalkan yang satu mau di tempat duduk ini mau dibuat tempat duduk, yang satunya dibuat tempat barang, itu bisa. Jadi satu-satu. Mau dilipat dua-duanya juga bisa. Cara ngelipatnya gampang. Ini tinggal di sini. Nah, ini. Kita tarik aja ke belakang, terus ini dorong. Nah, kita tarik di tuas bagian bawah ini. Udah. Nah, terus biar nggak goyang-goyang, kursinya ini ada penguncinya juga. Nah, tinggal masukin ke sini.
Kalau mau balikin nih tinggal tarik aja. Nah ini juga tarik, sudah tuh. Kita tutup. Nah, Convero S. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Nextnya kita bakalan bikin video test drive Wuling Almas ataupun Cortez. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen, share ke teman-teman kalian. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun yang kurang di review mobil kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.